Maka ini kebutuhan rohani tadi akan nyata betul ada dua cara. Yang pertama adalah mati. Kalau mati ini jelas nanti kalau terjadi setelah mati ya disadari adalah kematian, maka dia akan menyesal dan sangat tidak akan berguna. Makanya dalam surat As-Sajdah ayat 12 itu adalah akibat orang yang jadi karena hanya mementingkan kebutuhan jasmani sampai mabuk tadi, harta wanita, segala potensi yang ada, waktu yang ada, itu semua digunakan dalam rangka meraih tiga tadi untuk memenuhi kebutuhan jasad tadi. Nah, kalau hanya mengandalkan itu, maka sekali lagi pasti nanti begitu nyawa tenggorokan orang akan menyesal. Silakan Mas dibaca ayat 12. Biasa. Quran surat As-Sajdah surat 32 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absorna saya ulangi. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin." Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Tatkala kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Jadi ini orang-orang yang dalam hidupnya tadi hanya mementingkan kebutuhan jasmani saja, sehingga tadi sampai mabuk begitu. Waktunya habis untuk karena mengejar tiga tadi. Karena itulah yang jadi seolah-olah itulah yang merupakan kebutuhan pokok yang paling utama. Nah, sedang yang lain tadi tidak dipenuhi. Maka begitu nanti menghadap Allah, kembali pada Allah tadi, Rabbana absorna. Ya Tuhan kami telah melihat, wasami'na dan dengar. Jadi waktu di dunianya, karena mabuk tadi, mabuk dunia tadi, diingatkan, diajak untuk bagaimana memenuhi kebutuhan rohani. Nah itu tidak peduli. Nah begitu nanti menghadap Allah maka yakin betul kami telah mendengar dan melihat. Maka farji'na na'mal solih. Kembalikanlah ke dunia. Untuk apa? Untuk amal soleh. Inna muqinun. Sebenarnya aku adalah orang-orang yang yakin. Nah kalau kesadaran ini, keyakinan ini bahwa yang namanya kebutuhan rohani, sangu tadi untuk rohani kita menghadap Allah, itu sadar betul setelah nanti menghadap Allah, maka tidak ada gunanya. Kemudian juga surat Al-Mu'minun, ayat 99 sampai 100.
Iya, iya. Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 99 dan 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ya. Hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un. Hatta sehingga apabila telah datang ya, maut bagi mereka, maka mereka berkata, Rabbirji'un, kembalikanlah aku ke dunia ini. Untuk apa? La'alli amalu solehah. Agar aku dapat beramal soleh. Yang mana waktu hidup di dunia itu telah aku tinggalkan. Telah ditinggalkannya. Diabaikannya. Tidak diperhatikan. Nah, kalau kesadaran ini jadi setelah nanti maut, setelah datang kematian, setelah menghadap kepada Allah, maka Allah katakan, ya, kalah sekali-kali tidak. Nah, dulu ya, kamu diberi peringatan, kamu diingatkan bahwa yang namanya hidup itu tidak hanya butuh untuk jasmani saja, tapi juga rohani, butuh yang namanya bekal, yaitu amal soleh. Gitu ya. Maka maka dikatakan kalah, tidak, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah kalimat yang hanya diucapkan saja. Dulu kamu waktu-waktu mau lahir dari janji, katanya akan siap menghadap Allah, menghadap apa? Siap menyampaikan diri kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tapi begitu lahir lupa tentang janji itu. Kemudian diingatkan oleh Allah dan Rasul, oleh para dai dibacakan ayat dan hadis. Tapi kamu juga tidak memperhatikan karena terlalu ya memperhatikan kebutuhan jasmani sampai mabuk tadi. Maka dikatakan kalah kali kalau tidak. Maka ini adalah penyesalan yang tidak ada gunanya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzah dindingnya sampai mereka dibangkitkan. Jadi begitu nyawa ditenggorokan, begitu mau datang maka kesadaran yang namanya amal soleh itu nyata betul, yakin betul. Maka ini jangan sampai terjadi penyesalan seperti itu. Kemudian juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 102 itu juga bentuk penyesalan karena orang di waktu hidupnya di dunia ya, tidak memperhatikan ya, eh, tadi bekal tadi akhirnya juga ingin kembali ke dunia untuk apa? Agar menjadi orang beriman, agar beramal soleh. Ini silakan dibaca, Mas. Iya. Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia,
niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Nah, ini kan andai-andai, wah, kalau tahu gini tentunya ya dulu saya jadi orang beriman. Nah, ini yang namanya penyesalan itu tidak datang sebelum kejadian. Yang namanya penyesalan itu adalah datang setelah kejadian. Nah, maka jangan sampai kita nanti menyesal, ya. Maka orang yang dalam hidupnya tidak mempersiapkan amal soleh dengan baik, kalau seorang dalam hidupnya tidak menjadi orang beriman, maka nanti pasti akan menyesal. Karena itu, orang yang dalam hidupnya tidak dengan iman, ya, maka akan semakin rekoso dalam eh, menghadapi kehidupan berikutnya. Semakin lama, semakin jauh dalam hidup manusia, jika tidak dengan iman, maka akan semakin rekoso. Bagaimana rekosonya hidup di dunia? Dunia ini ya, hanya sebentar, ya, dan main-main. Ya. Sendoguro, main-main dan sebentar. Kolil, ya. Mata kolil, mata guru. Maka jangan sampai dunia ini membuat kita tadi mabuk tadi karena ingin mengejar kesenangan sehingga mabuk tadi. Sesenang apapun dunia ini terbatas. Sesusah apapun dunia ini terbatas. Susah ya paling ya sebentar. Senang juga sebentar. Itulah dunia. Nah, kalau eh, tidak mempersiapkan bekal dengan baik, ya, tidak menjadi orang beriman tadi, maka di dunia juga tidak akan bahagia, apalagi nanti di alam kubur pun juga dapat siksa. Di akhirat nanti jelas masuk neraka, semakin rekoso di situ. Itu akibat orang yang tadi tidak mempersiapkan diri, ya, dalam hidupnya tidak menempuh keimanan, ya, tidak menyiapkan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Maka ini jangan sampai sekali lagi kesadaran akan perlunya, ya, memenuhi kebutuhan rohani ini, kesadaran terjadi setelah kita mati nanti. Itu yang terjadi maka akan menyesal, dan penyesalan tentunya tidak akan ada gunanya. Maka eh, kita akan tahu bahwa oh kita itu butuh yang namanya amal soleh. Perlu menjadi orang beriman. Itu kesadaran itu akan muncul kalau eh, mengetahui agama. Tadi disampaikan contoh-contoh penyesalan, itu kita tahu karena kita mendapatkan berita dari Allah. Karena kita mengkaji, kita membaca Al-Quran, dan kita meyakini bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah la raiba fi. Maka dengan mengetahui agama, insya Allah kita akan senang pada aktivitas-aktivitas din, ya. Di tadi amal soleh, ya. Bagaimana dekat pada Allah, zikir pada Allah, ingat kepada Allah, itu akan senang ke sana, dan juga akan menghargai bagaimana ahli-ahli agama, dan juga akan tahu nilai-nilai agama. Dengan mengetahui itu, ya, dan dilandasi dengan keyakinan, maka insya Allah kita akan berusaha bagaimana menyiapkan bekal yang namanya masalah tadi. Maka Rasulullah mengkhawatirkan, ya, aku khawatir tentang terbukanya dunia, bukan kefakiran. Jadi yang Rasulullah khawatirkan itu bukan nanti orang itu mengalami kefakiran, tapi justru kalau terbuka dunia. Karena apa? Karena dengan itu akan berlomba-lomba dengan orang kafir dan pasti akan dikalahkan. Orang kafir itu kan ya hanya mencari dunia saja. Mereka semua cara ya ditempuh, dan tentunya orang kafir dia akan bebas di situ. Ya. Kalau kita
kok juga ikutan mereka? Pada sisi lain ya, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Ya. Maka kalau belum pada mereka tentu akan dikalahkan. Oleh karena itu ya, perlunya kesadaran bahwa setelah ajal tiba nanti itu kita butuh yang namanya tadi amal soleh. Ya. Dengan perlunya sang tadi itu ada dua kemungkinan. Untuk bisa sadar betul bahwa kita perlu amal soleh itu ada dua cara. Ya. Yang pertama mati dulu. Ya. Tapi ini kalau terjadi maka tidak akan bisa ya kembali dan hanya menjadi penyesalan yang selama-lamanya. Yang kedua adalah dengan aktif dalam beragama ini. Kita belajar, mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya, kemudian kita amalkan. Dengan itulah insya Allah kita akan timbul kesadaran, oh perlunya senantiasa menyiapkan yang namanya amal soleh. Oke, itu dah sekalian. Ya. Jadi hakikat kebutuhan manusia adalah kalau kita bisa memenuhi dua unsur tadi. Ya. Dan supaya tidak mabuk dengan dunia tadi, maka perlunya kesadaran yang namanya menyiapkan diri berupa amal soleh tadi. Ya, demikian, mohon maaf, mungkin waktunya juga sangat terbatas. Saya juga nanti ada acara lain. Mungkin ada waktu sekitar 5 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, silakan yang mau bertanya. Untuk satu pertanyaan mungkin yang mau bertanya bisa mengaktifkan mikrofonnya. Untuk pertanyaan tertulis kosong, Ustaz. Belum ada ya. Kalau belum ada, melaporkan yang sudah tergabung, Ustaz. Oke. Oke, yang sudah tergabung dari YouTube ada 10. Untuk Facebook ini karena laptopnya rusak satu, jadi belum bisa live, Ustaz. Kemudian dari Zoom ada 23. Oke, itu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya, mudah-mudahan sedikit tadi bisa kita ambil pelajaran. Yang pentingnya kita itu memenuhi ya, kebutuhan rohani kita, yaitu mempersiapkan bekal yang cukup. Ya, dengan cara apa? Tentunya bagaimana setiap aktivitas kita itu bisa jadi amal soleh kita. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Amir Husni untuk materinya pada malam hari ini. Dan juga buat saudara dari semuanya, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom. Mudah-mudahan tema malam hari ini bisa menyadarkan kita untuk semangat dalam beramal soleh untuk mempersiapkan kehidupan setelah mati. Oke. Mungkin untuk malam ini durasi kajiannya lebih pendek karena Ustaz Amir Husni ada acara setelah ini. Dan dari saya dan juga teman-teman yang bertugas di balik layar, kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.